Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu alat tes psikologi yang digunakan dalam dunia industri dan organisasi. Salah satunya yaitu PAPI Costic atau Personality and Preference Inventory Costic. Tes ini dirancang untuk memahami kepribadian dan motivasi kerja seseorang sehingga dapat bermanfaat dalam proses rekrutmen, penempatan kerja, maupun pengembangan karir. Oh iya, perkenalkan sebelumnya nama saya Nurul Faradia dari kelas PI 7 dengan NIM 23041460246. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah tes inventory yang diampu oleh Ibu Nur Khalifah MPC. Baik, mari kita simak bersama-sama bagaimana sejarah, tujuan, serta aspek-aspek yang diukur dalam tes PAPI Costic, sekaligus kelebihan, kelemahan, dan aplikasinya dalam dunia nyata. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih apa itu tes psikologi. Jadi, tes psikologi adalah sebuah prosedur yang sistematis untuk mengukur proses mental yang nantinya dapat dievaluasi berdasarkan penormaan tertentu dan dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, klinis, serta industri dan organisasi. Adapun ranah yang melingkupinya meliputi minat, bakat, intelijensi, dan kepribadian. Tes kepribadian yang sering digunakan untuk memberikan gambaran pada individu untuk tujuan di bidang tertentu. Selanjutnya, itu ada pentingnya asesmen dalam bidang psikologi dan SDM. Menurut Siswanto, dalam Putri tahun 2022, asesmen adalah metode yang dilakukan psikolog untuk memeriksa kondisi psikologis individu. Pada perusahaan, asesmen dilakukan untuk menyeleksi calon karyawan. Dalam lingkup biro psikologi, psikolog melakukan prosedur asesmen untuk menentukan metode intervensi yang tepat terhadap kliennya. Meskipun tujuan dilakukan asesmen berbeda-beda, inti dari pelaksanaan prosedur asesmen adalah untuk mendapatkan hasil pemeriksaan psikologis dari seseorang dan melakukan evaluasi psikologis. Asesmen juga dapat dilakukan untuk mengetahui gejala awal dari sebuah gangguan jiwa, sehingga psikolog dapat menentukan kebutuhan terapi yang sesuai dengan kondisi psikologis individu. Nah, kita masuk ke sejarah nih. Adapun sejarah dari PAPI Costic, tes PAPI Costic ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Max Martin Costic yang merupakan seorang profesor di Boston State College. Dirinya pertama kali memperkenalkan tes ini di Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengukur needs and roles. Tes ini kemudian dipakai dalam organisasi dan industri untuk melihat kepribadian serta motivasi kerja karyawan. Nah, teman-teman, untuk saat ini PAPI Costic sudah secara luas dipergunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia yang sudah mulai berkembang pada penggunaannya di tahun 1980 hingga mulai berkembang juga pesat di akhir tahun 1990-an. Pengertian PAPI Costic. PAPI Costic adalah inventory kepribadian yang digunakan untuk menilai gaya kerja dan kecenderungan perilaku seseorang di dunia nyata dan di dunia kerja. Tes ini mengukur aspek kepribadian berdasarkan dua dimensi utama, yaitu kebutuhan needs dan peran role. Kebutuhan menggambarkan motivasi internal individu, sementara peran menjelaskan persepsi diri dan cara individu berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui kombinasi keduanya, PAPI dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kepribadian kerja seseorang. Tujuan tes. Tes PAPI Costic bertujuan untuk menilai kepribadian individu dalam kaitannya dengan dunia kerja, termasuk motivasi,
gaya kerja, serta kecenderungan perilaku. Hasilnya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti seleksi dan rekrutmen karyawan, promosi jabatan, pengembangan karir, konseling karir, hingga penempatan karyawan agar sesuai dengan potensi masing-masing. Dengan demikian, PAPI menjadi alat bantu penting dalam manajemen SDM. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada pun aspek yang kita ukur dari PAPI Kostik. Nah, terdiri dari 90 item yang dikelompokkan ke dalam 20 skala kepribadian. Skala ini terbagi menjadi 7 bidang utama, yaitu arah kerja, meliputi kebutuhan menyelesaikan tugas, kebutuhan berprestasi, dan dorongan bekerja. Yang kedua, kepemimpinan, mencakup kemampuan memimpin, mengendalikan orang lain, dan mengambil keputusan. Yang ketiga, aktivitas kerja, terkait dengan kecepatan dan energi dalam bekerja. Yang keempat, relasi sosial, menggambarkan kebutuhan berkelompok, keakraban, perhatian sosial, dan ingin diperhatikan. Yang kelima, gaya kerja, mencakup ketertarikan pada detail, keteraturan, dan kecenderungan teoritis. Yang keenam, sifat temperamen, meliputi kebutuhan perubahan, ketahanan emosi, dan kecenderungan bersikap tegas. Yang terakhir juga ada posisi atasan bawahan, menilai kebutuhan mengikuti aturan serta kebutuhan mendukung otoritas. Nah, apa aja bentuk tes dari PAPI Kostik? Tes PAPI Kostik tersedia dalam 2 bentuk, yaitu PAPI I ipsatif dan PAPI N normatif. PAPI I menggunakan format forced choice dengan 90 pasangan pernyataan, sedangkan PAPI N terdiri dari 126 item dengan skala persetujuan. Waktu pengerjaan rata-rata sekitar 25-40 menit. Hasilnya juga disajikan dalam bentuk profil grafik batang yang menunjukkan kecenderungan, kebutuhan, dan peran individu. Nah, yang selanjutnya nih, ada interpretasi hasil teman-teman. Hasil dari tes PAPI Kostik ditampilkan dalam bentuk grafik yang menggambarkan pola kebutuhan dan peran individu. Grafik ini membantu memahami motivasi kerja, gaya kepemimpinan, kecenderungan sosial, hingga potensi adaptabilitas karyawan. Dalam praktiknya, interpretasi hasil digunakan untuk seleksi karyawan, konseling karir, analisis tim kerja, serta pengembangan kompetisi karyawan di perusahaan. Nah, teman-teman, tes ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama kita akan bahas kelebihan dulu nih. Kelebihan dari tes ini memiliki kelebihan berupa kemudahan administrasi, waktu pengerjaan yang singkat, serta relevansi tinggi untuk konteks dunia kerja. PAPI juga memberikan gambaran menyeluruh tentang kepribadian kerja melalui kombinasi 20 skala yang spesifik. Kemudian, memudahkan praktisi HR dalam memahami profil karyawan. Nah, untuk kelemahannya ini, meskipun praktis, PAPI Kostik memiliki keterbatasan. Tes ini rentan terhadap social desirability, yaitu kecenderungan peserta menjawab sesuai citra yang diinginkan. Selain itu, hasil tidak selalu menggambarkan kepribadian secara mendalam karena berfokus pada konteks kerja. Oleh karena itu, penggunaan PAPI sebaiknya dikombinasikan dengan alat tes lain agar asesmen lebih komprehensif dan akurat. Nah, teman-teman, selain itu juga ada nih contoh aplikasinya. PAPI Kostik telah banyak digunakan dalam berbagai konteks organisasi. Perusahaan memanfaatkannya untuk rekrutmen dan seleksi calon karyawan, promosi jabatan, hingga perencanaan dan pengembangan karir. Selain itu juga, PAPI digunakan untuk dalam konseling karir bagi siswa SMA untuk membantu perencanaan jalur pendidikan dan pekerjaan. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa PAPI dapat memprediksi kemampuan adaptabilitas karyawan yang sangat penting di era kerja yang dinamis saat ini. Nah, itu aja presentasi yang dapat saya sampaikan.
Demikianlah pembahasan mengenai tes Papik-Hostik, sebuah alat ukur psikologi yang berfokus pada kepribadian dan motivasi kerja. Tes ini juga memberikan gambaran nih teman-teman mengenai kebutuhan dan peran individu di dunia kerja, serta sangat bermanfaat dalam proses seleksi, penempatan maupun pengembangan karir. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya asesmen psikologi, terkhususnya dalam bidang industri dan organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.